Saya ininya nih, apa namanya? Headsetnya saya ambil dulu ya. Suara suara. Ya. Istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masuk nggak? Suara saya Masuk. Suaranya belum keluar.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara yudisium semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Wakil Direktur 1 Politeknik Harapan Bersama, Bapak Heru Nur Cahyo MSI. Kemudian yang kami hormati kepada bagian P2M, Kepala P2M, Ibu Hepatika Zidni Ilmadina, MKOM. Yang kami hormati Kepala BAA, Bapak Ahmad Maulana, Eskom. Yang kami hormati Kepala Bagian Keuangan Ibu Dewi Kartika MSI. Kemudian berikutnya yang kami hormati pula Bapak-Bapak dosen program studi D3 Teknik Mesin. Untuk urutan acara atau susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan ketua program studi, yang ketiga penyampaian yudisium, yang keempat pengarahan, nanti dari Wadir 1, kemudian dilanjut Kepala P2M, kemudian Kepala BAA, dan Kepala Bagiu. Yang kelima adalah doa, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita langsung aja. Acara ini dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ketua Program Studi, kepada Bapak M. Taufikur Rahman, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Hamidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau huda fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza dzikru wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim. Yang terhormat Wakil Direktur 1 Politeknik Harapan Bersama, Bapak PT Heru Nur Cahyo MSI. Yang kami hormati Kepala BAA, Bapak Ahmad Maulana Eskom. Yang kami hormati Kepala Bagian Keuangan Ibu Dewi Kartika MSI. Yang kami hormati Kepala P2M Ibu Hepatika Zidni Ilmadina SPD MKOM. Kemudian tidak lupa Bapak Ibu dosen pengampu program studi D3 Teknik Mesin yang berbahagia. Yang pertama dan utama, marilah tak henti-hentinya kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipertemukan pada kegiatan yudisium semester ganjil program studi D3 Teknik Mesin tahun akademik 2020-2021. Yang dimana sebelumnya alhamdulillah sudah terlaksana kegiatan ujian akhir semester pada tanggal 4 sampai 8 Januari 2021. Yudisium ini memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa evaluasi ini sangat penting terkait dengan akademik, di mana ini menyangkut penetapan kelulusan nilai mahasiswa semester ganjil program studi D3 Teknik Mesin dari seluruh proses akademik selama jangka waktu 1 semester. Nah, memang beberapa metode saat ini yaitu reflect on the process ini menjadi satu hal yang utama. Contoh pada suatu metode master ya,
Jadi M-nya adalah motivating mind, action effort, short meaning, future memory, speed wagener, kemudian R-nya adalah reflect on the process. Ini yang saat ini memang harus kita laksanakan. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa program studi akademik mesin ini saat ini untuk mata kuliah praktek ini dilakukan secara tatap muka, ya, yaitu dengan peraturan prodi yaitu maksimal 50% dari jumlah di setiap kelasnya, kemudian mengikuti protokol kesehatan. Ketika untuk mata kuliah teori ini masih dilaksanakan secara daring begitu. Bapak Ibu yang berbahagia, terkait dengan kegiatan yudisium semester ganjil program studi akademik mesin tahun akademik 2020-2021, kami dari program studi akademik mesin mengucapkan terima kasih kepada Civitas Akademika yang telah membantu dan mendukung dalam pelaksanaan yudisium di kesempatan kali ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghitungnya sebagai amal ibadah dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Dan tidak lupa kami mohonkan maaf kepada semua pihak apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan pada saat ini, khususnya kegiatan yudisium semester ganjil tahun akademik 2020-2021 ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kekurangan-kekurangan ini harapannya akan menjadi motivasi untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi. Demikian yang dapat disampaikan. Kami akhiri. Jazakumullahu khairan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian yudisium yang akan disampaikan oleh koordinator akademik kepada Pak Firman Lukman Sanjaya MT. Saya persilahkan. Terima kasih waktunya, moderator. Kita awali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Direktur 1 Politeknik Harapan Bersama Bapak APT Heru Nur Cahyo MSI, yang kami hormati Kepala Bagian P2M atau yang mewakili, yang kami hormati pula Ketua BAA, yang kami hormati Kepala Bagian Keuangan Ibu Dewi, dan yang kami hormati Ketua Program Studi dari Akademik Mesin beserta jajarannya, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen program D3 Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan yudisium akhir semester ganjil untuk tahun akademik 2020-2021. Sudah kelihatan nggih PowerPoint-nya? Ya. Oke. Oke, yudisium semester ganjil tahun akademik 2020-2021 ketiga Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama. Maksud dan tujuan yaitu memberikan evaluasi berkaitan dengan akademik yang menyangkut penetapan kelulusan nilai mahasiswa semester ganjil prodi D3 Teknik Mesin dari seluruh proses akademik selama jangka waktu 1 semester. Kemudian untuk student body teknik mesin sendiri, total untuk mahasiswa pada sekarang itu 380 mahasiswa. Jumlah dosen tetapnya itu 12 dosen. Jadi rasio jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa yaitu 1:32. Untuk kegiatan akademiknya itu perkuliahan itu dimulai dari tanggal 21 September 2020 sampai dengan 30 Desember 2020. Kemudian untuk kegiatan UTS pada tanggal 9 sampai 13 November 2020 dan UASnya itu pada tanggal 3 sampai 8 Januari 2021. Nah, untuk proses pembelajaran itu sendiri ada mata kuliah teori dan mata kuliah praktek. Untuk mata kuliah teori, perkuliahan ini kita menggunakan daring atau online. Nah, menggunakan program e-kuliah. Ujiannya baik UTS maupun UAS,
Yang MK teori kita menggunakan daring juga, menggunakan program kuliah juga. Sedangkan untuk MK atau mata kuliah praktik, perkuliahan dan ujiannya UTS maupun UAS dilaksanakan secara tatap muka atau praktikum langsung. Nah, dengan membatasi kapasitas mahasiswa. Kapasitasnya kurang lebih 50% dari total jumlah mahasiswa setiap kelasnya. Ini untuk proses pembelajarannya. Berikut ini mata kuliah untuk semester 1, total ada 10 mata kuliah. Kemudian semester 3 ada 9 mata kuliah, yang kebanyakan adalah MK praktek. Dan semester 5 ada 7 mata kuliah. Berikut adalah data peserta UAS kemarin untuk semester ganjil ini. Untuk semester 1, awal registrasi mahasiswa ada 140. Kemudian ketika UTS, ada penurunan 137, dan untuk UAS 121. Jadi ada 19 mahasiswa yang menyatakan keluar. Kemudian untuk semester 3, awal registrasi itu ada 137, kemudian UTS masih sama. Ketika UAS, ada penurunan 100, slide-nya nggak jalan? Sinyal. Slide-nya jalan. Sudah, oh iya. Saya ulangi, untuk semester 3, untuk registrasi pertama, total mahasiswa ada 137, kemudian di UTS sama, masih sama, di UAS berkurang jadi 134, jadi ada 3 mahasiswa yang menyatakan cuti. Untuk semester 5, registrasi awal itu 126, kemudian ketika UTS ada masih sama 126, dan UAS berkurang 1, jadi 125. Satu mahasiswa menyatakan cuti. Berikut rinciannya untuk semester 1, semester 3, dan semester 5. Nah, untuk semester 1 ada 19 yang menyatakan keluar. 1 pindah prodi, 2 pindah perguruan tinggi, dan 6 itu menyatakan keluar. Kemudian untuk semester 3 total berkurang 3, itu semuanya menyatakan cuti, dan semester 5 1 mahasiswa yang menyatakan cuti. Berikut nama-nama mahasiswa yang menyatakan keluar atau cuti. Ini yang semester 1 dengan berbagai alasannya, ada yang bekerja, ada yang pindah perguruan tinggi, ada yang memang tidak pernah mengikuti perkuliahan. Tuh. Ini untuk yang semester 3 dan 5, semuanya menyatakan cuti, kebanyakan bekerja dan tidak ada biaya untuk melanjutkan registrasinya, seperti itu. Nah, kemudian ini tingkat DO untuk mahasiswa tahun akademik 2020-2021 ganjil. Total ada 23 ya yang menyatakan keluar dan cuti, dan ada 19 mahasiswa yang menyatakan keluar, sehingga tingkat DO-nya atau dropout-nya itu 5% dari total jumlah mahasiswa yang sekarang. Ini tren jumlah mahasiswa dari angkatan 2018 ketika registrasi masuk sampai tahun akademik sekarang, ganjil 2020-2021. Begitu juga angkatan 2019, ini trennya, dan terakhir angkatan 2020. Kemudian saya lanjut untuk pelaporan nilai mahasiswa. Yang pertama untuk semester 1. Semester 1 ada 4 kelas A, B, C, D, IPS terendah, setiap kelasnya, kemudian ada IPS tertinggi setiap kelasnya,
Dan rata-rata IPS pada 4 kelas tersebut adalah 3,48. Kemudian untuk rata-rata IPK total 3,5. Ini trennya untuk kelas A rata-rata IPK-nya 3,57, untuk kelas B 3,51, untuk kelas C 3,60 dan untuk kelas D 3,33. Kemudian untuk monitoring range IPK-nya untuk semester 1 di bawah 2,75 total ada 8 atau 7% dari total mahasiswa. Kemudian range IPK 2,75 sampai 3 itu ada 4 mahasiswa, dan antara 3 sampai 3,5 total ada 38 mahasiswa, dan lebih dari IPK 3,5 total ada 71 mahasiswa, sehingga total mahasiswa semester 1 121. Kemudian ini IPK rata-ratanya untuk semester 1 IPK rata 3,5. Untuk mahasiswa yang memiliki IPK tertinggi di semester 1 ada 3 orang. Yang pertama Elga Fatma Nabila kelas A, Yuda Tamadi Purnomo kelas A, kemudian Usman Labib kelas C. Nah, untuk mahasiswa yang mendapatkan IPK terendah ada 1, yaitu Uda Pratomo Lubis kelas B, yaitu 2,39. Selanjutnya untuk semester 3 IPS total ada 5 kelas ya, total ada 5 kelas. Untuk IPS rata-ratanya ada 3,37. Kemudian untuk IPK rata-ratanya, kemudian untuk tren rata-rata IPK setiap kelasnya, untuk kelas A 3,38, untuk kelas B 3,3, untuk kelas C 3,36, kelas D 3,44, dan kelas E 3,22. Untuk monitoring range IPK yang di bawah 2,75 total ada 4 mahasiswa. Kemudian untuk 2,75 sampai 3 ada 11 mahasiswa, dan 3 sampai 3,5 ada 66 mahasiswa, dan di atas 3,5 total ada 51 mahasiswa. Total mahasiswa 132. Dan untuk mahasiswa mendapatkan IPK tertinggi dan terendah, yang tertinggi itu untuk semester 3 Muhammad Nizar Bahafi kelas D, yaitu 3,94, dan yang terendah yaitu Aldan Arnoldi Sebra kelas C, mendapatkan IPK 2,35. Kemudian ini tren rata-rata IPK untuk yang angkatan 2019. Ganjil semester awal 3,3, genap selanjutnya 3,39, kemudian ini ganjil semester 3 3,5. Dan ini saya lanjutkan untuk yang semester 5. Rata-rata IPK untuk semester 5 itu 3,33. Kemudian untuk IPK-nya rata-rata 3,30. Nah, ini tren setiap kelasnya. Tren setiap kelas IPK setiap kelas rata-ratanya. Kelas A itu 2,29, kelas B 3,38, kelas C 3,28, kelas D 3,26, dan kelas E 3,27. Kemudian untuk range IPK yang di bawah 2,75 itu kemudian untuk range kurang dari 2,75 itu harusnya ada. Saya mohon maaf ini belum ke input. Kemudian untuk range 2,75 sampai 3 itu 16. 3 sampai 3,5 itu 84. Lebih dari 3,5 itu ada 25. Total mahasiswa sekarang 125. Kemudian ini tren rata-rata IPK
semester 5 dari awal semester 1 sampai semester 5. Semester 1 3,19, semester 2 3,31, semester 3 3,29, semester 4-nya 3,29, dan semester 5 rata-ratanya 3,30. Dan ini mahasiswa yang mendapatkan IPK tertinggi ada 2. Yang pertama Ika Nurafo kelas A 3,76, dan Hilmi Fikri Sofianto IPK-nya 3,76. Dan yang terendah yaitu Januari Ki Pratama itu 2,75. Kemudian saya juga melaporkan kegiatan pasca UAS. Jadi setelah UAS ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama itu kita melaksanakan remedial tahap pertama atau biasa disebut perbaikan nilai. Di mana kita sudah menjadwalkan setelah UAS nilai sudah diinput, mahasiswa melaksanakan remedial pertama. Untuk remedial yang teori bisa dilaksanakan secara daring dengan menghubungi dosen pengampu. Yang praktikum juga melaksanakan praktik tatap muka dengan menghubungi dosen dan menentukan waktu menyesuaikan dari dosennya. Setelah itu, setelah remedial pertama, kemudian kita rekap lagi nilainya, ternyata masih ada beberapa mahasiswa, banyak malah yang masih memiliki nilai D dan E. Sehingga Prodi melaksanakan remedial yang kedua. Namun sebelumnya Prodi itu mendata mahasiswa-mahasiswa tersebut dan melakukan pemanggilan yang dibantu oleh koordinator kemahasiswaan. Pemanggilan ini untuk mahasiswa yang masih memiliki nilai D dan E, sehingga bisa diberi arahan pembinaan kepada mahasiswa tersebut untuk segera melaksanakan remedial sehingga tidak ada nilai D dan E lagi. Kemudian didata mahasiswa-mahasiswa yang akan melaksanakan remedial, sehingga dia mendapatkan kartu yang dibuat oleh Prodi, kartu remedial sebagai kartu kendali ya untuk mahasiswa melaksanakan remedial kepada dosen pengampunya, seperti itu. Di remedial kedua ternyata ada beberapa mahasiswa yang masih memiliki nilai D dan E. Dari semester 1 sampai semester 5, total ada 22 mahasiswa yang masih memiliki nilai D dan E. Meskipun sudah melaksanakan remedial yang kedua, atau mungkin dia tidak melaksanakan remedial yang kedua. Sehingga dari Prodi memberikan surat teguran. Surat teguran kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut dan pemanggilan pada mahasiswa tersebut yang memiliki masalah di nilainya. Surat ini diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut. Kemudian pemanggilan lagi tujuannya untuk sama memberikan pembinaan, memberikan motivasi, memberikan pengarahan kepada mahasiswa agar segera melaksanakan perbaikan atau remedialnya, atau mungkin diskusi terkait kendala yang dihadapi oleh mahasiswa. Pemanggilan ini dilaksanakan oleh koordinator kemahasiswaan. Ini rentetan kegiatan kita program studi D3 Teknik Mesin pasca atau setelah pelaksanaan UAS ganjil tahun akademik 2020-2021. Selanjutnya saya melaporkan laporan sarana dan prasarana semester ganjil untuk program studi D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama. Nah, laporan ini adalah hasil kuesioner yang dibagikan oleh mahasiswa secara sistem pakai sistem Edung untuk memberikan penilaian sarana prasarana kepada program D3 Teknik Mesin. Yang pertama dari ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan tempat parkir.
Ini ada beberapa poin yang dinilai sama mahasiswa. Kemudian ini hasil rekapannya. Dari penilaian terhadap ruang kelas, nilainya 2,7 dengan range nilai maksimum itu 4. Kemudian terhadap perpustakaan itu 2,6, terhadap laboratorium itu 2,7, dan untuk tempat parkir 2,84. Sekali lagi, range nilainya ini maksimum 4. Nilai maksimum 4. Selanjutnya, ini penilaian kinerja dari dosen pengampu. Dosen pengampu semester ganjil yang sudah berjalan untuk program D3 Teknik Mesin. Pertama, dari segi profesional atau kompetensinya, ini ada beberapa poin yang dinilai oleh mahasiswa terhadap dosen pengampunya. Dari dosen memberikan modul atau bahan ajar, dosen memberikan materi perkuliahan sesuai dengan RPP atau silabusnya, dosen membuat RPS, dosen memiliki pengetahuan yang cukup luas, atau dosen yang terakhir adalah dosen menguasai materi sesuai bidang ilmunya. Kemudian penilaian yang kedua itu pedagogik, yaitu strategi pembelajarannya yang digunakan oleh dosen kepada mahasiswanya. Ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama, dosen mampu membuat situasi belajar di kelas yang menyenangkan. Kemudian dosen memberikan kesempatan bertanya, dosen mengaitkan materi kuliah pada pengalaman contoh yang real, dosen menggunakan berbagai ragam metode penyajian kuliah termasuk e-learning. Dosen menyampaikan kuliah dengan cara yang jelas, dapat dipahami dan menarik. Ini penilaian dari strategi atau metode pembelajaran dari dosen pengampunya. Ada juga dari pribadi, evaluasi pribadi dosen. Dosen menanamkan nilai-nilai norma dalam perkuliahan, kejujuran, kesetiaan, dan yang lain-lain. Dosen menghargai pendapat mahasiswa, santun dengan mahasiswa. Kemudian ada penilaian daya tanggap. Yang pertama, poin pertama, dosen bersedia menjelaskan kembali materi yang belum dipahami mahasiswa di dalam atau di luar kelas. Dosen mudah dihubungi untuk dikonfirmasi pembelajaran, kehadiran, penugasan, dan lain-lain. Kemudian terakhir penilaian untuk dosen yaitu kepastian. Ada 3 poin. Yang pertama, dosen bertanggung jawab pada penyelesaian materi kuliah sesuai kontrak perkuliahan. Dosen melakukan kontrak perkuliahan, dosen memberikan materi perkuliahan sesuai dengan RPS atau silabus. Kemudian ini adalah hasil rekap tadi, evaluasi dosen-dosen tadi, dari kompetensi di rata-rata jadi nilainya 3,14, kemudian dari pedagogik atau strategi pembelajarannya itu 3,05, kemudian untuk penilaian pribadi dosen 3,17, daya tanggap dosen itu 3,05, dan untuk kepastian 3,10. Itu hasil rekap evaluasi keseluruhan dosen yang telah direkap oleh koordinator SPMI. Nah, kemudian ini adalah lampirannya hasil penilaian dari mahasiswa melewati sistem EDOM, evaluasi dosen. Ini beberapa sudah dimunculkan setiap dosennya. Monggo dicermati bersama. Nanti filenya bisa kami kirim di grup biar Bapak Ibu dosen juga bisa melihat penilaian ini dari mahasiswa ya, penilaian dari mahasiswa terhadap dosen pengampu. Hello. Ya, mungkin itu
yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan yudisium akhir semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Mohon arahannya dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk yudisium dan untuk evaluasi kita semua. Mungkin seperti itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yudisiumnya oleh Pak Firman Lukman Sanjaya. Untuk selanjutnya adalah pengarahan. Untuk pengarahan yang pertama yaitu dari Wadir 1, Bapak APT Heru Nur Cahyo MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Matur nuwun. Bisa didengar, Mas? Bisa? Bisa, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mu'min nadir, la hawla wa la quwata illa billah. Surah Alhamdulillah yang tidak terkira selalu kita panjatkan pada Allah Ta'ala kenikmatannya sehingga kita masih bisa bersilaturahmi insyaallah dalam keadaan yang sehat walafiat. Sholawat dan salam selalu terhaturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya yang berjuang di dunia pendidikan insyaallah akan mendapatkan syafaat wa dunya wal akhirah. Engkang kawula bekteni yang berkenan hadir pada rapat agenda yudisium prodi mesin, para sesepuh prodi. Kelihatannya ada Pak Agus dan bapak-bapak, pastinya para praktisi. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Yang saya hormati Mas Ketua Program Studi dan jajarannya, yang saya hormati bagian atau unit, ada PAA, ada BAGEU, ada P2M, ataupun unit yang lain yang diundang dalam rangka evaluasi dan yudisium prodi mesin Politeknik Harapan Bersama Tegal. Alhamdulillah telah selesai kegiatan akademik yang ada di prodi mesin. Saya mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengelola program studi, kepada Bapak Ibu dosen yang telah hulawentah selama 1 semester, dan alhamdulillah tadi sudah dilaporkan oleh Mas Firman berjalan dengan baik. Kalaupun ada hal-hal yang perlu menjadi evaluasi nanti bisa diteruskan untuk peningkatan kualitas di semester selanjutnya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yudisium pada sore hari ini, yang pertama, komitmen daripada institusi untuk mengurangi angka DO nanti bisa menjadi bahan diskusi, terutama untuk yang tahun masuk 2020, bila mana ada kegiatan mahasiswa yang tahu-tahu ada namanya tetapi tidak pernah ada aktivitas, dan tahu-tahu di akhir semester sudah menghilang, nanti bisa dikoordinasikan dengan PAA bila mana bisa dimaksimalkan untuk mengurangi angka DO, di delete dari data feeder atau PD Dikti, sehingga nanti akumulasinya akan menurun. Yang kedua terkait tentang adanya nilai yang masih belum memenuhi syarat kelulusan atau kenaikan semester, mau nanti juga menjadi bahan pembahasan dengan unit-unit terkait, solusinya seperti apa, atau harus ada komitmen untuk menyelesaikan permasalahan itu sehingga mahasiswa ada kejelasan untuk tindak lanjutnya. Dan juga terkait tentang bila mana ada permasalahan keuangan, monggo bisa menjadi solusi dengan bagian BAGEU, nanti bisa didiskusikan.
Dan terkait tentang evaluasi EDUM, mohon itu juga menjadi sebuah data yang perlu dicermati, karena bagaimanapun itu adalah sebuah masukan yang baik dari sivitas akademiknya kepada Prodi maupun kepada Politeknik. Mohon nanti diteruskan dan laporannya juga diteruskan ke P2M sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bersama sekaligus untuk laporan akhir tahun untuk Politeknik harapan bersama. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, mohon untuk dilaporkan juga rangkaian kegiatan akademik yang ada sesuai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh PHA, sehingga laporannya secara konstruktif nanti akan dijadikan satu dengan laporan yang ada di Politeknik. Serta pelaksanaan akhir atau pelaksanaan yudisium pada hari ini juga mohon kepada Bapak Ibu dosen pengampu untuk memberikan masukan terkait penggunaan e-kuliah bila mana masih sudah menggunakan e-kuliah, agar di semester genap besok penggunaan e-kuliah sudah bisa lebih maksimal lagi, dan ketika memang ada kekurangan masih ada waktu untuk perbaikan, karena harapannya semuanya tersistem sehingga akan memudahkan untuk pengambilan kebijakan. Itu yang paling penting. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, institusi Pak Bir itu juga menginstruksikan untuk meningkatkan selain karakter, kompetensi, terutama kompetisi bagi mahasiswa. Nanti mohon untuk ditingkatkan lagi. Kalau tidak salah kemarin mesin juga banyak berkontribusi untuk kejuaraan-kejuaraan. Sudah suatu hal yang baik dan patut dicontoh untuk prodi lain. Dan juga motivasi kepada mahasiswa yang sangat penting, karena saat ini kondisi pandemi, perkuliahan juga banyak online-nya. Monggo pintar-pintar untuk manajemen sehingga mahasiswa akan mendapatkan informasi itu secara utuh dan kompetensi yang didapatkan juga secara maksimal. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf tadi terlambat karena ada agenda dengan teman-teman di UPS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahnya kepada dari Wadir 1 Bapak Heru Nur Cahyo MSI. Untuk selanjutnya yaitu pengarahan dari Kepala P2M Ibu Hepatika Zidni Ilmadina MKOM atau yang mewakili Ibu Juhratun Nisa MKes. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Suaranya bisa didengar Pak? Bisa, Mbak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Heru Nur Cahyo selaku Wakil Direktur 1 dan Bapak Taufik Rosman selaku Kaprodi B3 Mesin, Bapak Ahmad Maulana selaku Kepala BAA, Bapak Tika selaku Kepala Bagian Keuangan, dan Bapak Ibu dosen yang merupakan pengampu mata kuliah di program studi D3 TMD. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya mewakili Bu Hepatika karena kebetulan beliau tidak bisa hadir. Ini kebetulan acaranya sudah mulai padat nih Pak, sudah ada kontak program, ada yudisium. Kayaknya kalau yudisium ini yang terakhir kebetulan prodinya. Oke, tapi yang lain sudah mulai kontak program. Jadi di sini saya mewakili beliau. Oke. Untuk di sini ada beberapa yang mungkin akan kami konfirmasi. Yang pertama adalah terkait dengan student body. Di sini kalau tadi disampaikan kalau student body-nya di sini sudah 1:32. Sedangkan kita idealnya adalah 1:30. Oke. Mungkin untuk 380 ini kita punya dari fase registrasi awal atau fase pengisian RS-nya nggih, Pak? Mohon maaf Bu, bisa diulangi Bu, kurang jelas.
Oke. Ini kalau tadi student bandingnya kan sudah 1:32 nggih, Pak. Untuk student banding di sini 1:32 nggih, Pak. Oh, nggih, betul, Bu. Nggih, untuk jumlah mahasiswanya 380 Satu 380 itu terhitung 300 380, nggih. terhitung mahasiswa yang aktif. Nggih, betul. Ini kalau untuk yang data DO-nya tadi ditemukan ada 5% nggih, Pak. Sebenarnya kalau untuk secara keseluruhan sudah sangat bagus. Cuma di sini yang perlu kami konfirmasi adalah data awalnya. Yang tertulis di situ adalah data registrasi. Ini maksudnya registrasi di awal atau pas pengisian KRS nih, Pak? Betul. Jadi registrasi itu registrasi pengisian KRS gitu. Pengisian KRS, oke. Betul. Oke. Kalau untuk perhitungan DO, setahu saya, kalau untuk perhitungannya nanti dibaginya dari mahasiswa yang KRS nih, Pak, bukan dari yang jumlah mahasiswa yang aktif. Jadi mungkin nanti bisa di-cross-check kembali, oke. Sama kalau tadi dihitung untuk tiap angkatan, ini ada masih ada angkatan yang Amin aja. Dapatnya Pak Amin aja nanti. masih ada angkatan yang angka DO-nya masih di atas 10%. Di semester 1 angka DO-nya masih sekitar 13,6%. Jadi mohon nanti bisa di cross check terkait datanya dengan bagian akademik dengan DAA. Nanti untuk mengantisipasinya bagaimana, apakah perlu detail atau seperti apa. Ini untuk ini masih besar walaupun masih di bawah 20. 19 dari 140 itu kan lumayan besar nih, Pak. Yeah. Nanti mungkin bisa lebih dimaksimalkan lagi untuk memotivasi mahasiswanya agar bisa bertahan melanjutkan kuliah. Kemudian di sini untuk penilaian ada beberapa mahasiswa yang angkanya masih di bawah 2,5. Di semester 1 masih ada satu mahasiswa dengan IPK 2,39. Di semester 3 ada yang masih 2,4 dan 2,35. Sedangkan kalau secara peraturan untuk bisa naik ke tingkat atau semester selanjutnya, IPK paling tidak adalah 2,5. Jadi kalau masih di bawah 2,5, kalau secara aturan adalah bisa melakukan remedial dimaksimalkan mungkin kalau nggak salah sampai bulan Maret untuk pelaporan PJDP-nya. Jadi bisa dimaksimalkan sampai bulan Maret supaya mahasiswa dengan nilai yang masih di bawah 2,5 bisa diupayakan paling tidak sampai 2,5. Apalagi nanti ke depan kita juga menuju akreditasi unggul dengan rata-rata yang diharapkan paling tidak 3,25. Ya, walaupun untuk mesin kayaknya tadi sudah di atas angka tersebut nih, Pak. Oke. Upaya untuk mengatasi mahasiswa yang nilainya masih D dan E tadi sepertinya sudah banyak upaya, dari adanya teguran, kemudian ada pemanggilan. Sudah sempat home visit berarti nggak, Pak? Atau langsung dipanggil ke kampus mahasiswanya datang? Ya, jadi dipanggil mahasiswanya datang, tapi ada juga yang memang dipanggil nggak datang-datang, akhirnya di home visit sama koordinator mahasiswaan. Cuman memang yang mungkin terjangkau saja nggak Bu ya? Oke, Pak. Jadi masih bisa diupayakan sampai Maret nanti. Kalau ternyata nggak ada kelanjutan atau tadi nilainya belum bisa ada perbaikan, yang D dan E itu kan berarti belum memenuhi syarat. Mau tidak mau berarti memang harus dicutikan. Kemudian untuk sarpras tadi
angkanya masih banyak yang di bawah 3, sama evaluasi dosen. Kalau secara borang biasanya data yang diminta adalah bentuknya prosentase, Pak. Jadi nanti kalau bisa ditambah untuk laporan analisa di pelaporannya nanti kalau bisa pakai prosentase yang baik ada berapa persen, sangat baik berapa persen, cukup baik cukup berapa persen, kurang berapa persen untuk tiap poinnya. Contohnya mungkin di perpustakaan rata-rata yang sangat baik berapa, yang baik berapa. Kalau evaluasi secara sistem tidak ada presentasinya, cuma untuk profesional gaya kontrak dan sebagainya mungkin perlu kita hitung manual. Pelajarannya perlu tambahkan lagi untuk anak-anak ke belakangnya. Tadi juga untuk rata-rata penilaian dosen tadi sempat dipaparkan di PowerPoint. Iya, betul. Nanti mungkin kalau dari kami untuk yang penilaian tiap dosen kalau bisa dibuat sebagai rapor dosen saja. Jadi nanti untuk pemaparan cukup untuk rata-rata secara keseluruhan. Jadi untuk yang dosennya cukup dibuat rapor dosen yang nantinya bisa dikirim ke dosen masing-masing. Memang kita nanti ada rencana bisa terintegrasi dengan si akad, tapi kan untuk saat ini masih berproses. Jadi sementara bisa dibuat rapor dosen dan bisa dikirimkan atau diberikan untuk dosen yang bersangkutan. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya dari P2M. Untuk selanjutnya arahan dari Kepala BAA pada Bapak Ahmad Maulana Eskom, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Wali Sahyu, Bapak Heru Nur Cahyo, Eskom MSC. Yang saya hormati Bapak Kapolri Teknik Mesin, Bapak MK Pujiatman MPD. Yang saya hormati Ibu Kabakeu, Ibu DWK juga SE MSI Sakau. Yang saya hormati pula Ibu KP2M atau yang mewakili Ibu Joko Nisa SST MKes dan seluruh tamu undangan atau dosen Prodi Teknik Mesin. Terkait dengan divisi Prodi Teknik Mesin ada beberapa yang dari PA mau disampaikan. Yang pertama terkait dengan student body yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh Bapak Firman Sanjaya. Tadi disampaikan ada 380 masa nih Pak. Terdapat 19 mahasiswa yang mengundurkan diri dari semester 1. Mohon itu nanti untuk statusnya diperjelas lagi. Untuk yang status tadi ada status yang tidak mengikuti perkuliahan. Nah, itu mohon nanti agar diperjelas lagi statusnya, misalkan apa karena masalah keuangan atau misalkan pindah ke universitas lain atau yang lainnya. Nanti mohon agar dilaporkan ke BAA yang nanti selanjutnya akan kami laporkan atau kami SK-kan ke Pak Direktur yang nantinya akan kami tunjukkan ke Pak Kiai. Dan selanjutnya nanti akan kami delete data mahasiswa tersebut di feeder atau di PDDT untuk mengurangi rasio DO mahasiswa. Selanjutnya terkait dengan evaluasi pembelajaran semester dasar agar nantinya dari Prodi Mesin dapat melaporkan monitoring perkuliahan. Ada monitoring mahasiswa selama sampai dengan UAS dan juga monitoring mahasiswa. Mungkin dari BAA itu yang bisa kami sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Humaid, mikrofonnya masih belum nyala. Oh iya, maaf. Terima kasih atas arahannya dari Kepala PAA. Untuk selanjutnya, arahan dari Kepala PKU, Ibu Dewi Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammadi atas waktunya. Kepada Pak Taufik, izin menyampaikan beberapa pesan. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi Kartika sebagai bagian keuangan. Di sini saya akan membacakan piutang dari prodi teknik mesin sendiri. Tetapi sebelumnya ada informasi untuk kita semua. Jadi terkait sistem e-kuliah yang akan terintegrasi dengan sistem JMK akan diberlakukan pada semester ganjil tahun 2021-2022. Jadi bukan di semester ini yang akan berjalan, tapi di semester ganjil nanti. Karena dari sistem informasi sendiri akan ada beberapa pergantian sistem seperti SIAKAT, nanti OASE, dan lain-lain. Tetapi mungkin alangkah baiknya sebagai pengajar mengisi jurnal kehadiran, entah untuk kepentingan administrasi atau pribadi dan lain-lain. Jadi nanti pada saat terintegrasi juga tidak kaget nih Bapak Ibu. Kemudian mohon dibantu juga kepada Bapak Ibu di Prodi untuk tetap memonitoring pembayaran mahasiswa agar tetap tertib administrasi, karena memang untuk pembiayaan kita kan memang 90% dari mahasiswa. Jadi alangkah baiknya kita tetap bersama-sama memonitoring pembayaran mahasiswa. Kalaupun ada yang dispensasi atau ada permasalahan keuangan, bisa dengan kita mencari solusi atau alternatif lainnya. Kan ada juga beberapa alternatif, contohnya kalau bisa diberikan beasiswa dari program Wadir 3, kemudian ada juga pendanaan program kreativitas mahasiswa, PKM, ada juga reward bagi yang mengikuti lomba di prodi tingkat nasional, internasional juga dari Wadir 3 juga. Kemudian ada juga alternatif lain yang membawa mahasiswa akan mendapat urgensi sendiri. Kemudian ada wacana juga dari pimpinan kepada prodi untuk mengirimkan data tagihan mahasiswa selama 1 semester. Jadi yang terjadi saat ini itu misal contoh mau diadakan kegiatan tugas akhir, biasanya tugas akhir atau kegiatan sertifikasi biasanya dari prodi itu 2 bulan atau 1 bulan sebelumnya mengirimkan proposal ke kami. Tapi kalau nanti ke depannya, jadi mahasiswa langsung melihat tagihan langsung 1 semester, tidak hanya sesuai tagihan saja yang bisa jadi mendadak, tetapi memang kita sudah jauh-jauh hari 1 semester sudah langsung kelihatan semua sampai puas, begitu Pak. Kemudian hanya sekedar informasi saja. Jadi memang banyak dari alumni yang belum mengambil dokumen kelulusan. Jadi memang kita mengkonfirmasi beberapa alumni tersebut yang belum mengambil dokumen kelulusan karena masih ada kendala atau tanggungan administrasi. Jadi kita konfirmasi kembali alumni-alumni yang memang belum mengambil dokumen kelulusan dan ada tanggungan administrasi. Kita
karena lupa juga, entah karena memang sudah bekerja juga jauh, ataupun bagaimana saya juga kurang paham. Maka dari itu kita dari bagian keuangan mengkonfirmasi beberapa alumni yang memang belum mengambil dokumen kelulusan. Jadi apabila beberapa alumni mengkonfirmasi ke prodi memang benar adanya. Berikut saya akan bacakan untuk piutang dari prodi D3 Teknik Mesin sendiri. Jadi di sini ada mahasiswa angkatan 2020 atau mahasiswa semester 1 untuk registrasi awal untuk kelas reguler semester 1 masih ada 3 mahasiswa. Kemudian untuk SPP kelas reguler ada 42 mahasiswa, piutangnya kemahasiswaan ada 2 mahasiswa, UTS ada 6 mahasiswa, UAS ada 8 mahasiswa, majalah ada 3 mahasiswa. Kemudian untuk kelas malam sendiri, untuk registrasi awal ada 3 mahasiswa, SPT-nya sendiri ada 14 mahasiswa, kemudian untuk UTS-nya sendiri ada 7 mahasiswa, untuk UAS-nya sendiri ada 9 mahasiswa, kemudian ada mahasiswa tahun angkatan 2019 atau mahasiswa semester 3. Untuk mahasiswa kelas reguler sendiri ada 14 mahasiswa, kemudian untuk kemahasiswaan ada 1 mahasiswa, UTS sendiri ada 2 mahasiswa, UAS sendiri ada 3 mahasiswa, dan untuk kelas malam untuk SPT-nya ada 10 mahasiswa, dan di sini ada mahasiswa tahun angkatan 2018. Di sini ada SPT kelas malam ada 5 mahasiswa, kemudian untuk SPT kelas reguler ada 6 mahasiswa. Nanti juga kita akan mengirimkan data-data tersebut ke email prodi atau ke grup prodi yang tergabung dengan bagian keuangan. Mohon dari prodi juga memonitoring juga barangkali data-data piutang di kami ternyata mahasiswanya itu aktif sudah atau keluar atau cuti. Jadi barangkali mahasiswa yang di kami itu masih ada piutangnya ternyata di prodi mesin sendiri sudah tidak aktif. Jadi mungkin nanti dicek kembali kalau misalkan ada beberapa mahasiswa yang tidak aktif, nanti dari prodi mungkin suratnya masuk ke bagian akademik, nanti bagian akademik dia membuat SK, terus nanti SK diberikan ke bagian keuangan agar kita menghapus piutangnya. Itu Pak, semoga untuk prodi D3 Teknik Mesin ke depannya makin maju, makin baik lagi, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan masukannya dari Kepala Bakeyu. Untuk acara selanjutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Bapak Amin Nur Ahmadi MT. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa mengikuti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma taqabbal wa awsif
ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfir lana wa ma sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa salatan wa rahmatan salatan wa barakatan salatan milatan ila hadrati yaqutin wa safiina Allahumma innaka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa siratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa rahmatan indan habin alaina fi sahabatil maut wa najatan minan nar wa la fa'ila hisab Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa lutaka min lisani yafqahu qawli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara yudisium ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin live nih Pak Firman.